Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali saya Putra Iskandar hadir di hadapan Anda dalam program Dialog Khusus untuk edisi hari Jumat 18 Oktober 2024. Seperti biasa, satu tema akan kita bahas selama 1 jam ke depan. Tentunya untuk tema kita kali ini sangat sayang sekali jika Anda lewatkan. Kami akan membahas tentang kunci sukses menjadi entrepreneur, pendirian legalitas usaha, perencanaan keuangan, dan manajemen pajak. Namun sebelumnya pemirsa, yang sebagaimana kita ketahui bahwasannya membangun bisnis sukses bukanlah tugas yang mudah. Ya, saat Anda memulai perjalanan kewirausahaan, ada begitu banyak hal yang perlu Anda pertimbangkan. Salah satunya adalah legalitas usaha, kemudian perencanaan keuangan, dan lain sebagainya. Nah, menjalankan bisnis secara sah dan sesuai dengan semua peraturan hukum yang berlaku itu adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis Anda. Lalu pertanyaannya pemirsa, bagaimana nih caranya kita atau Anda yang akan memulai untuk membangun bisnis Anda dapat menjalankan bisnis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Untuk itu, pada sore hari ini dialog khusus kita, kami telah menghadirkan Bapak Sabar L. Tobing, SAMM, AKCA, CTL, CTAP, PKP, selaku CEO dan juga founder of High Five. Tentunya kita akan menyapa beliau pada sore hari ini. Langsung saja, selamat sore Pak Sabar. Selamat sore Mas. Kabarnya gimana Pak? Luar biasa, sehat. Baik. Saya senang bisa ada di Batam. Ini Batam luar biasa. Baik, tentunya kami Batam juga beautiful, luar biasa. Baik, kami juga mengucapkan selamat datang di Terima Batam kasih. TV. Tentunya terima kasih telah meluangkan waktunya. Tentunya Ya. kita sudah menyebutkan bahwasanya tema sore hari ini adalah kunci sukses nih Pak menjadi seorang entrepreneur. Tentunya kita akan membahas pendirian legalitas usaha, perencanaan keuangan, dan manajemen pajak. Tentunya Bapak dari founder of High Five. Ya. Namun sebelumnya Pak, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi pemirsa, kami kasih kesempatan untuk Bapak menyapa pemirsa Batam TV sedang menyapa kita pada sore ini. Silakan. Oke, selamat sore yang menyaksikan siaran ini di Batam TV. Perkenalkan, saya adalah founder dan CEO dari salah satu perusahaan startup yang cukup membawa peran penting ya dalam perekonomian Indonesia, karena sampai hari ini Mas, udah ada 20.000 perusahaan yang kita bantu ya. Indonesia. Di Indonesia. Oke. Indonesia ya. Dan ini sedikit banyak pasti berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Betul. Ya, saya sebagai founder, CEO memiliki visi yang mulia untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita pemerintah Indonesia di dalam kemudahan berusaha, karena memang Mas, tingkat pengusaha di negara kita ini masih sangat kecil. Oke. Baru cuma 4%. Jauh dari negara-negara yang sudah maju. Contoh kayak Singapura, tetangga kita kan dekat dari sini ya. Betul. Tinggal 45 menit. Betul. Jadi di samping itu Mas, karena saya lihat ini cukup besar peran daripada swasta. Jadi ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi swasta harus mengambil peran di sini ya. Sehingga kita membentuk suatu badan hukum ya, namanya High Five. High Five ini menjadi sebuah wadah untuk bisa ya mempersiapkan anak-anak muda Indonesia khususnya untuk bisa menjadi pengusaha. Pastinya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kita tidak boleh melanggar peraturan tersebut. Betul. Ya, baik dari izinnya, ya, bisnis yang dijalankan, dan juga kepatuhan mereka di dalam perpajakan. Ini sangat penting ya. Ini sangat penting karena memang 83% APBN kita itu Mas, itu dari pajak. Luar biasa. 83% ini bukan angka kecil ya. Betul. Jadi porsi APBN kita hari ini 83% itu ditopang dari pajak. Ya. Sehingga ini menjadi sangat penting untuk menjadi
perhatian kita semua di dalam menjalankan usaha kita saat ini. Oke, dan tadi Kurang lebih seperti itu. Iya, tadi Pak Sabar sudah menyebutkan bahwasannya pengusaha atau usaha di Indonesia sudah lebih dari 20.000 yang kita bantu. Artinya High Five ini sangat berpengaruh besar nih Pak. Bisa dibilang sangat besar, kita harus ambil data yang valid ya, tapi intinya pasti ada peran kita di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, ya. nah Pak Sabar juga bisa menjelaskan kepada pemirsa sore ini sebenarnya High Five itu ada apa saja sih Pak di dalamnya Pak? Oke, High Five ini seperti yang saya sampaikan tadi Mas, kita membantu para entrepreneur, ya para pengusaha-pengusaha muda yang memiliki jiwa untuk berusaha. Kan seperti itu. Jangan sampai ide bisnis mereka, jangan sampai apa yang menjadi ide mereka itu tidak bisa dieksekusi karena panjangnya birokrasi ya, karena mahalnya biaya di dalam membentuk perusahaan mereka itu. Nah, ini kan kalau misalnya orang udah takut duluan, wah ini mahal banget nih, saya ada bisnis seperti ini nih, ide bisnisnya oke, tetapi di dalam proses eksekusinya itu sulit ya. Pertama regulasinya yang berbelit-belit, yang kedua biayanya mahal. Nah, ini orang udah mundur duluan. Sehingga kita hadir nih Mas, kita hadir untuk apa? Untuk mewujudkan visi mereka itu, sehingga kita pricingnya itu jauh lebih murah di dalam pendirian legalitasnya. Dan kita buat harga sama di seluruh Indonesia ya, jadi satu harga, pricingnya sama, pendirian PT-nya harganya sama, CV-nya sama, yayasannya sama, kooperasinya sama, dan juga kantor-kantor virtual. Ini yang menarik nih Mas. Kantor-kantor virtual kita siapkan untuk para pengusaha ini untuk memilih domisili hukum mereka. Oh, contoh nih kayak Mas Putra ya. Saya mau bisnis di Medan nih. Nah, contohnya ya, kita udah siapin kantor virtual di Medan. Saya mau bisnis di Surabaya nih. Kita udah siapin kantor di Surabaya. Saya mau bisnis nih di Jakarta. Kita siapin 5 kantor di Jakarta, mau Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, ya kita siapin semua, sehingga tidak menjadi masalah lagi waktu para pengusaha muda ini mau memilih lokasinya. Karena apa? Dari segi legalitasnya kita udah prepare dengan baik, lokasi kantornya udah kita siapkan, sama branding usahanya. Artinya saat mereka mau jual produknya ini, di mana nih mau dijual Pak? Oh, di marketplace. Kita edukasi mereka bagaimana cara mereka menjual produk mereka ini di marketplace. Dan bagaimana cara nge-branding produk mereka ini, bagaimana packagingnya, bagaimana pricingnya, bagaimana ketaatan mereka di dalam pelaporan perpajakannya, bagaimana kesehatan usaha mereka, ini akan kita pantau terus. Dan bagaimana cara promosinya gitu ya Pak? Dan bagaimana promosinya, sehingga kalau kita udah bekali dari sejak awal para pengusaha-pengusaha ini, kita yakin ya dalam jangka 2-3 tahun ke depan mereka udah akan bertumbuh dengan baik, growth, dan juga bisa sustain bisnisnya. Saat itu terjadi Mas, mau tidak mau itu berdampak positif terhadap penerimaan negara dari sektor perpajakan. Kenapa seperti itu? Karena 22% dari laba bersih yang diperoleh para pengusaha Indonesia itu masuk menjadi pendapatan negara. Ini yang luar biasa. Jadi kalau misalnya Mas, laba bersih daripada usaha mereka itu misalnya nih 10 miliar, 22% itu masuk menjadi pendapatan negara, menjadi PPh pasal 29 pendapatan negara. Artinya apa? Bukan kita hanya berkontribusi membentuk para pengusaha muda, tetapi juga kita punya peran penting di dalam mencapai dan di dalam mendukung apa menjadi target penerimaan negara dari sektor perpajakan. Seperti itu kurang lebih Mas. Juga membantu pertumbuhan ekonomi negara. Di samping membuka lapangan pekerjaan. Ini nih yang nggak kalah penting. Di samping membuka lapangan pekerjaan. Dan akhirnya banyak yang bekerja juga. Banyak yang bekerja ya. Oke, Pak Sabar, artinya di Indonesia, khususnya kita di Batam nih Pak ya, dari Pak Sabar, kacamata pandang Pak Sabar sendiri, apa yang Bapak lihat sehingga High Five ini bisa hadir di Batam ini Pak? Apa yang dilihat? Apakah memang ada potensi besar di kota Batam, atau juga mungkin karena Batam ini bertetangga dengan 2 negara, Singapura dan Malaysia? Silakan Pak Sabar. Ini pertanyaannya ini cukup menarik ya, cukup bagus. Jadi gini Mas, sebelum kita meletakkan pondasi kita di sebuah daerah ya, dalam pembukaan kantor cabang, kita udah melakukan riset terlebih dahulu. Riset terlebih dahulu potensi apa saja yang ada di daerah tersebut. Ya, dan ke depan
apa ya kira-kira yang bisa kita kembangkan lagi di daerah tersebut. Jadi bukan hanya semata-mata kita mau mendapatkan keuntungan dari daerah tersebut, tetapi kita juga harus memikirkan kontribusi apa yang bisa kita buat ke daerah tersebut. Contoh, kenapa Batam, Pak Sabar? Ya, kenapa bukan kota-kota yang lain? Karena memang kita sudah di Jakarta sebenarnya kita sudah cukup bagus lah ya dalam segi eksistensi bisnis kita itu cukup bagus. Di Surabaya, di kota kedua terbesar Indonesia, Medan ya di kota ketiga terbesar Indonesia, kita juga udah buka. Yang bisa saya lihat dari Batam ini, Mas, adalah bahwa Batam ini adalah masuk dalam ekonomi khusus, kan seperti itu ya. Sehingga selama ini pemerintah Indonesia pun pusat memberikan perhatian khusus terhadap Batam ini. Kenapa seperti itu? Karena memang pulau yang sangat berdekatan dengan negara tetangga kita adalah Singapura. Ini sangat strategis, kan? Artinya peluang kita untuk semakin mengembangkan bisnis Batam itu pun cukup besar, baik dari segi industrinya, ya, itu pun sangat luar biasa. Makanya kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan dari luar pun mencoba untuk buka cabang di Batam, ya. Betul sekali. Sehingga kalau saya lihat ya, Batam ini punya potensi di dalam ekonomi ke depan makin bagus. Apalagi saya sangat yakin juga pemerintah akan memberikan kemudahan-kemudahan, fasilitas-fasilitas yang mungkin juga kota-kota yang lain tidak dapatkan itu, Mas. Ya, kemudahan-kemudahan sih saya yakin akan diberikan ke Batam ini. Karena memang sangat-sangat strategis dan potensinya ke depan itu masih sangat terbuka luas, Mas. Baik, dan kita ketahui juga bahwasanya Pak Sabar, informasinya saja bahwasanya banyak juga nih Pak ya, dari negara tetangga seperti Malaysia dan juga Singapura banyak berinvestasi di kota Batam ini. Banyak peluang yang bisa kita lihat di kota Batam ini ya Pak ya. Oke Pak, nah kita balik lagi nih Pak untuk legalitas usaha nih Pak. Baik, nah pemirsa kita juga ingin tahu nih Pak ya, seberapa penting nih Pak ketika seseorang ingin mulai menjalankan usaha atau bisnisnya untuk pendirian legalitas usaha ini, apa sebenarnya Pak Sabar? Jadi kalau saya kasih ilustrasi gini Mas, Mas Putra, ibaratnya ada bayi yang sedang lahir, perlu mendapatkan identitasnya dulu. Dari segi apa? Nama, udah pasti. Ya, bahkan bayi yang belum lahir pun namanya udah disiapkan papa mamanya. Betul ya, kurang lebih seperti itu. Begitu dia lahir, ada namanya akta lahir. Ya. Dan akta lahir inilah yang memvalidasi dia bahwa memang identitas dia itu seperti itu, kan seperti itu. Kalau dia pria, ya namanya jenis kelaminnya pria. Kalau namanya siapa, nama orang tuanya siapa, nama mamanya siapa. Sama Mas Putra juga gini, kalau kita membangun sebuah bisnis harus memiliki identitas yang benar-benar pasti, ya, sehingga dikatakan legal karena harus ada sebuah institusi, harus ada pengakuan pemerintah terhadap bisnis kita itu sehingga dikatakan legal, ya. Makanya ada namanya legalitas, bukan ilegalitas. Arti bukan ilegal, tapi legal. Kalau kita berbicara legal, berarti ada namanya ilegal. Berarti segala sesuatu yang tidak ada legalitasnya bisa dalam tanda petik ilegal. Contohnya apa Pak? Bisnis narkoba, tidak akan mungkin ada legalitas bisnis narkoba. Human trafficking, tidak akan mungkin ada legalitas untuk human trafficking. Ya, artinya apa? Karena memang tidak sesuai dengan peraturan di Indonesia, kan seperti itu. Jadi tolong dipastikan, kenapa legalitas ini sangat penting untuk memvalidasi kita, untuk memastikan kita bahwa bisnis yang kita jalankan ini diakui secara resmi oleh pemerintah. Makanya yang menerbitkan akta daripada perusahaan itu adalah notaris. Notaris itu adalah pejabat negara yang diberikan mandat oleh negara. Makanya itu tanda tangan notaris di akta perusahaan. Sama ada pengakuan resmi dari siapa? Dari Kementerian Hukum dan HAM. Makanya ada namanya SK Kementerian Hukum dan HAM. Baru ada namanya NIB, nomor induk berusaha, yang diterbitkan oleh Badan Koordinator Penanaman Modal atau BKPF, OSS. Sehingga ketiga instansi, baru yang keempat yang tidak kalah penting, yaitu dari Dirjen Pajak, DJP. Ya, untuk memastikan bahwa dari segi perpajakannya pun perusahaan ini legal, kan seperti itu. Sehingga minimal, Mas, minimal empat
poin ini harus menjadi poin penting dan harus dipenuhi para pelaku usaha. Yang kedua, manfaatnya apa Pak Sabar? Manfaatnya adalah untuk memperoleh kemudahan pendanaan. Dari siapa? Bisa dari perbankan maupun lembaga keuangan non-bank. Kan ada namanya bank dan lembaga keuangan lainnya, ya, termasuk dari non-perbankan. Saya sangat yakin Mas, bahwa perbankan saat mendanai bisnis tersebut, yang pertama dicek di samping karakter daripada pelaku usaha tersebut, tetapi legalitasnya. Ya, karena jika terjadi sesuatu di dalam bisnis tersebut yang menjadi poin penting yang akan diperiksa oleh perbankan adalah legalitasnya. Kan seperti itu. Sehingga ini bukan hal yang sepele sebenarnya untuk diabaikan. Makanya kalau kita lihat nih, ada suatu gerakan yang dibuat atau gebrakan kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesia, yaitu Pak Presiden Joko Widodo, dibuat namanya PT Perorangan, Mas. Ya, ini PT Perorangan. Dulu itu nggak ada, yang namanya PT, ya udah PT itu minimal 2 orang. Tapi kenapa sampai ada PT Perorangan ini? PT Perorangan ini, Mas, untuk mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan legalitas. Sehingga cukup 1 orang saja bisa diterbitkan PT-nya. Kan seperti itu. Tanpa apa? Tanpa tanda tangan notaris, tanpa akta notaris. Kan seperti itu. Tetapi walaupun seperti itu, tanpa akta notaris untuk PT Perorangan, Mas, tetap harus diterbitkan oleh Kementerian BKPM. Jadi bukan semerta-merta, oh ini ada PT Perorangan, kita tidak perlu mengurus legalitasnya sama sekali, enggak. Harus ada seperti yang saya bilang tadi, harus ada institusi, harus ada kementerian yang memvalidasi atas bisnis kita dari segi legalitasnya gitu. Artinya kalau ada 4 itu berarti sudah bisa ya Pak ya? Minimal Mas, minimal ya? itu sudah, karena memang ada namanya izin-izin khusus. Contoh kayak, oh saya mau bisnis produk kecantikan nih, pastinya ada dari BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, tetapi sebelum kita masuk ke BPOM, keempat poin tadi menurut saya itu hal yang sangat penting yang menjadi pondasi utama yang harus dimiliki oleh pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, Mas. Tapi namun Pak, ada berapa mungkin sebagian pemikiran dari masyarakat gitu ya Pak ya. Saya ingin membangun, misalnya saya ingin membangun atau memulai suatu usaha gitu. Berarti artinya saya harus menyusun atau mengurus yang namanya legalitas. Gitu. Tapi ini pertanyaannya adalah, apakah ada seribet itu Pak? Seribetnya seperti apa mungkin, atau mungkin apa yang perlu saya mungkin terstuck dengan namanya modal, begitu ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak cara untuk mengganti mindset mereka? Ini susah, malas, segala macam seperti itu Pak Sabar. Sebenarnya pemerintah itu udah melakukan reformasi ya. Birokrasinya pun udah dipangkas cukup banyak lah. Kan dulu kan ribet banget. Tapi sejak Presiden Joko Widodo ada namanya PTSP, Mas. Pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Berarti kenapa sih satu pintu? Kenapa enggak 10 pintu? Berarti selama ini kan 10 pintu. Sampai ada namanya istilah pelayanan terpadu satu pintu. Ya. Kenapa menjadi satu pintu, Pak? Satu pintu itu supaya pelayanan bisa diselesaikan di satu meja. Itu kan poinnya. Ya, baru loh selama kita bertahun-tahun, puluhan tahun negara ini, pelayanan itu berbelit-belit dari pintu A, pintu B, meja A, meja C. Udah pusing tuh. Udah pusing duluan, bisnis belum dieksekusi, udah ribet duluan nih. Orang udah menarik niatnya lagi. Padahal di dalam menjalankan bisnis ini belum tentu berhasil kan, Mas? Ini masih trial loh. Masih 50-50 loh, bisa berhasil bisa tidak kan seperti itu. Tetapi udah rumit seperti itu, orang udah menarik niatnya juga. Makanya salah satu indikator, Mas, salah satu indikator negara itu bagus adalah dari tingkat kemudahan berusaha. Ya bisa di searching, bisa di google ya. Salah satu indikator sebuah negara ya itu maju dan besar adalah tingkat kemudahan berusaha di negara tersebut. Coba di searching, Indonesia masuk tingkat keberapa di dalam kemudahan berusaha? Kita itu masih jauh loh di bawah dibandingkan negara-negara yang lain. Ya, belum lagi yang kedua adalah kepastian hukum. Ini yang penting. Dan pemerintah harus bisa memastikan ya kondisi yang kondusif di dalam sebuah negara. Tanpa ada kepastian hukum,
tanpa negara bisa menciptakan kondisi yang kondusif dalam negara, tidak akan mungkin ada investor, tidak akan mungkin lahir pengusaha-pengusaha baru di negara tersebut. Tidak akan mungkin. Sangat-sangat kecil kemungkinan. Sehingga kalau kita bisa menyelesaikan satu permasalahan saja, kalau misalnya kepastian hukum itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah, menurut saya. Ya, tolong saya dikoreksi kalau salah. Tapi menurut saya, kepastian hukum ini, karena kenapa kepastian hukum ini menjadi PR-nya pemerintah? Karena yang membuat aturan itu pemerintah, bukan negara, bukan masyarakat. Undang-undang yang mensahkan siapa? DPR, bapak-bapak DPR. Berarti kepastian hukum di mananya nih? Di pemerintah. Yang kedua, kondisi yang kondusif. Yang menciptakan kondisi yang kondusif siapa? Adalah salah satu pemerintah. Dan yang paling poin penting yang pertama tadi adalah tentang kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha ini, Mas, bukan hanya kepastian di dalam memperoleh legalitas usaha orang tersebut, tetapi dari segi waktu yang sangat-sangat cepat, kan begitu? Oh Pak, mudah Pak, tapi lama, benar gak sih? Murah Pak, tapi udah lama banget. Makanya di samping dari waktu yang singkat dan juga harga dan pelayanan yang tidak berbelit-belit, sehingga terobosan yang dilakukan pemerintah dalam hal pelayanan terpadu satu pintu itu menjadi solusi awal di dalam menggerakkan pertumbuhan pengusaha Indonesia. Tetapi kita lihat itu tidak menyelesaikan permasalahan, Mas. Dengan dibuatnya online single submission atau OSS yang dibawa oleh BKPM, Badan Koordinator Penanaman Modal, masih terus diperbaharui. Kalau kita lihat hari ini masih terus yang error lah sistemnya, yang inilah itu masih terus pembenahan. Padahal udah bertahun-tahun, ya masih terus dilakukan pembenahan. Tapi setidak-tidaknya, Mas, itu sudah bisa melakukan, itu menjadi suatu terobosan yang baru lah untuk Indonesia, untuk menciptakan para pengusaha-pengusaha baru. Di sini, Mas, saya sebagai founder, sebagai CEO High Five, melihat ini masih ada pekerjaan PR yang belum tuntas. Apa tuh Pak? Termasuk dari harga. Harga, kalau kita lihat ya, dalam pendirian PT, Mas, contohnya, kalau Mas nih, Mas Putra nih, pergi ke notaris A, tanya, saya mau buat PT nih, misalnya nih, bisa 10 juta. Ke notaris B, bisa 12 juta. Ke notaris C, bisa 13 juta. Nggak ada suatu harga pasti di dalam penerbitan legalitas tersebut. Harusnya seperti apa itu Pak? Mestinya harus ada minimum biaya, ya, minimum biaya. Jadi harus ada penetapan single pricing menurut saya, ya, dan pemerintah pun harus ambil alih. Jadi jangan sampai ini menjadi permainan yang selama ini kan itu yang terjadi, permainan. Jadi sesuka hati dia aja, mau berapapun harganya terserah gitu loh. Orang kan bingung. Misalnya nih Mas Putra nih bikin perusahaan. Mas Putra bikin PT berapa? 10 juta. Terus ditanya ke temannya lagi, "Kamu bikin PT berapa?" 7 juta. Kok bisa ya gua lebih mahal ya? Kan repot seperti itu. Artinya apakah memang harus setara atau gimana nih Pak? Setidak-tidaknya harus ada harga minimum harga yang menjadi patokannya. Kalaupun misalnya para notaris menaikkan harga tersebut, harus ada maksimum harga yang harus dinaikkan. Jadi ini kan unlimited, Mas. Tergantung saya berkantor di mana nih. Nah itu. Jadi di sini pun menjadi masalah. High Five hadir, Mas, memberikan suatu harga yang pasti untuk para pengusaha Indonesia. 4 juta PT, 3 juta CV, harga sama di seluruh Indonesia. Oh, ini terobosan nih, ya. Jadi dimanapun Mas bikin PT, harganya tetap 4 juta, CV 3 juta, firma 2.500.000, PMA 10 juta. Sama. Oh, saya mau bikin PT di Papua, harganya sama, Pak. Artinya solusi satu pintu itu ada di High Five? Ada. Di samping kecepatan, ketepatan, dan pricing yang transparan. Ya, jadi bukan hanya cepat, tepat, tapi harganya tersembunyi. Ada namanya hidden cost. Kita tidak pernah ada hidden cost. Artinya apa? Kita transparansi. Yang kita publish di sosial media kita, yang kita publish di website kita, itu harga dan bisa dikonfirmasi bahwa kita tidak akan pernah mengejas harga tersebut dalam kondisi apapun, bahkan saat pandemi COVID sekalipun tidak merevisi harga itu. Artinya gitu, apa yang sudah dilihat itulah yang memang betul-betul yang ada di dalam di High Five itu pemirsa seperti itu. Pak, satu pertanyaan lagi sebelum kita ke pariwara. Pak. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan bahwasanya keuntungan atau manfaat legalitas usaha. Nah kali ini kami juga ingin mengetahui nih Pak, apa saja nih resiko ketika kita mengabaikan, ketika kita tidak mengurus yang namanya legalitas usaha. Baik,
tadi ada dampak positifnya ya Mas. Iya. Sekarang kita bahas tentang dampak negatifnya. Berarti ada risiko. Pastinya Mas, bisnis yang tidak ada legalitasnya akan sangat sulit memperoleh pendanaan dari perbankan. Itu pasti. Yang kedua, jika bisnis tersebut dijalankan tanpa ada izinnya, udah pasti pemerintah berhak untuk mencabut. Kan seperti itu. Yang ketiga Mas, ya, untuk scale up, artinya untuk mengupgrade, menaikkan skala bisnis tersebut akan sangat sulit. Kenapa sangat sulit Pak? Karena memang di mana-mana para investor, ya, saat dia mau injek dana di bisnis tersebut, yang pertama dia lihat adalah legalitasnya. Jangan sampai nanti bisnis tersebut kelihatan keren, bagus banget, bisnis plan-nya bagus banget, dibuat, tetapi begitu beroperasi 1-2 tahun, dana investor sudah masuk, izinnya nggak ada, dicabut pemerintah, habis sudah. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting yang menjadi perhatian para pengusaha baru atau bahkan juga para pebisnis yang belum melegalkan usahanya. Gitu Mas. Para pebisnis yang belum melegalkan usahanya. Artinya masih ada ditemukan Pak. Nanti Pak jawabannya setelah suara berikut ini. Kepada para pemirsa, kami segera kembali.
Ya, kami kembali lagi bersama Anda tentunya dalam dialog khusus dengan tema masih dalam kunci sukses menjadi entrepreneur, pendirian legalitas usaha, perencanaan keuangan, dan manajemen pajak. Dan juga kita masih bersama Bapak Sabar tentunya selaku CEO dan founder of High Five pada sore hari ini. Kita masuk di segmen kedua pemirsa. Di segmen pertama kita sudah banyak tentunya ya poin-poin yang kita bisa ambil tentunya khusus untuk Anda sebagai pemula untuk menjalankan sebuah bisnis atau usaha. Nah, tadi sebelum di pariwara juga kita sudah menyinggung sedikit mengenai legalitas. Yang sudah punya legalitas itu banyak sekali manfaatnya. Namun apakah pertanyaannya selanjutnya ini pemirsa Batam TV, masih adakah temuan ya mereka yang sudah menjalankan bisnis atau usaha tapi belum memberikan atau mengurus yang namanya legalitas usaha? Nah, kita akan bertanya langsung bersama Bapak Sabar, Pak. Apakah masih ada ditemukan nih, Pak? Oke, kalau bicara ditemukan, saya pastikan pasti ada. Masih ada, oke. Tapi berapa jumlahnya Pak Sabar? Kita harus ngecek betul-betul ya. Kita harus mendata dari total pengusaha Indonesia. Itu sangat bisa terlihat, Mas. Dari mana? Dari laporan perpajakan mereka. Oke. Kan seperti itu. Kita lihat nih, Mas. Berapa banyak total pengusaha Indonesia dan berapa banyak yang sudah terdaftar di BKPM. Oke. Dan juga berapa banyak yang sudah masuk ke sistem DCP. Itu secara makro bisa kita lihat, Mas. Ya, untuk jumlahnya pastinya kita harus melakukan sebuah riset, penelitian. Ya, tetapi bisa saya simpulkan bahwa memang kalau dikatakan masih ada, pasti ada. Bukan mungkin, pasti ada. Tetapi Mas, kalau saya lihat ya, kenapa sih mereka memilih untuk tidak melegalkan usahanya? Oke. Pertama, mereka memiliki pemahaman yang salah, ya, mindsetnya itu salah. Artinya gini, oh kalau saya nanti melegalkan usaha saya ini, mengurus legalitas segala macam, nanti saya akan kedeteksi oleh kantor pajak, kan seperti itu ya, ada ya, sehingga padahal sebenarnya itu sangat merugikan dia, Mas. Kerugiannya di mana, Pak? Kerugiannya gini, Mas, kalau semua transaksi bisnis dia masuk ke rekening pribadinya, maka akan dikenakan pajak progresif. Artinya akan jauh lebih besar persentase pajak akan dia bayarkan. Ya, contohnya gini, Mas. Contohnya ya, kalau dia punya penghasilan bersih saja 5 miliar dari bisnisnya, kalau semua itu masuk ke pribadi dia tidak buat badan usaha nih, itu 35% pajaknya. Ya. Tetapi kalau dia membentuk suatu badan hukum resmi nih, Mas, ada legalitasnya, ada aktanya, independen segala macam ya, menjadi bentuk satu badan hukum, itu pajak maksimumnya itu 22%. Jauh dong, Mas. 22 dengan 35%. Bahkan ya ada wacana nih, Mas. Ya, ada wacana pemerintah presiden terpilih ya sudah digaung-gaungkan nih, akan diturunkan tarif pajak itu dari 22% menjadi 20%. Jadi para pelaku usaha yang tidak membentuk bisnisnya, yang tidak melegalkan usahanya dalam bentuk PT atau CV, dia akan kehilangan apa ini? Kehilangan kesempatan yang diberikan pemerintah dari segi perpajakannya. Yang tadinya dia hanya bayar 20%, karena dia tidak bentuk badan usahanya dalam bentuk PT CV, dia akan kehilangan 20%, 35% dikurangi 20% berapa itu? Ya, 35% dikurangi 20%, berarti kan 15%. Ya, 15% lah pajak yang harusnya dia tidak bayarkan, harus dia bayarkan. Yang harusnya dia cuma bayar 20% di perusahaannya ini, karena dia tidak melegalkan itu semua masuk ke rekening pribadi dia harus bayar 35%, Mas. Kalau saya sebagai pebisnis, saya akan memilih yang ini loh, yang opsi A ini. Bukan opsi B. Mengerti? Jelas-jelas pemerintah sudah memfasilitasi untuk badan PT itu diturunkan tarif pajaknya. Dan ini, Mas, terus terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, kita lihat ini kan bisa dicek kebenaran data ini. Sebelumnya itu di 25% tarif pajaknya, turun menjadi 22%, dan nanti akan turun menjadi 20%. Dari 25 turun ke 22,
turun menjadi 20. Tetapi untuk orang pribadi dia cenderung naik. Dulu Mas, maksimum itu tarif pajak untuk orang pribadi itu 30%. Ibu Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan menaikkan tarif pajak itu menjadi 30%. Coba, di sini udah jelas nih, terlihat jelas. Untuk orang pribadi akan cenderung naik, untuk badan cenderung turun. Jadi, alangkah tidak bijaknya seorang pengusaha, seorang pebisnis yang tidak membentuk bisnisnya itu menjadi badan usaha yang jelas-jelas dia akan memperoleh fasilitas privilege khusus daripada pemerintah. Itu. Tapi itu kan merupakan sebuah keanehan, Pak Sabar. Kenapa masih banyak juga memilih yang B? Yang B. Saya kurang tahu ya, Mas. Tetapi menurut saya masih pemahaman yang masih salah, yang masih diyakini, ya udah jelas-jelas, atau memang dia mendapatkan informasi yang salah, ya, yang salah. Makanya dengan adanya dialog khusus ini, ya, ini memberikan suatu pemahaman yang baru, ya. Artinya kita memberikan edukasi di dialog khusus ini, literasi untuk para pengusaha di Batam, Mas. Jadi maksudnya gini, bukan hanya semerta-merta hanya menjalankan bisnis saja tanpa tidak melihat sisi-sisi positif yang bisa kita ambil, ya, tetapi harus melihat nih ke depan ini seperti apa nih, kebijakan pemerintah seperti apa, terus apalagi yang bisa kita manfaatkan dari kebijakan pemerintah, gitu. Jadi jangan kita mempertahankan mindset yang salah, pemahaman yang lama yang kita yakini itu sebuah kebenaran, itu loh, Mas. Di sini yang terjadi permasalahannya. Mendapatkan informasi yang lama dan diyakini itu menjadi suatu kebenaran. Kan seperti itu. Tanpa membuka pemikiran, tanpa mau mendengarkan masukan ataupun hasil-hasil penelitian yang sangat-sangat valid, ya, menjadi informasi baru yang sangat menguntungkan. Ya, saya sangat yakin para pengusaha sih akan memilih dan akan terus mendengarkan, ya, menerima informasi baru, ya, terutama dalam hal bisnis dia akan tetap memperoleh manfaat daripada kebijakan tersebut, gitu, Mas. Nah, ini kebetulan Pak Sabar masih berada di sini nih, Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pengusaha yang masih bandel, Pak? Ya, silakan. Kalau saya tidak bermaksud menggurui, Mas, ya, karena bagaimanapun, karena bagaimanapun saya ini harus tetap belajar, walaupun di samping satu sisi, Mas, saya pendidik, ya, saya dosen 13 tahun di perguruan tinggi, ya, dan menempuh pendidikan saya itu memang dari level bawah, ya, dari diploma 3, S1, S2, S3, saat ini sedang program doktoral, kan begitu. Bahkan saya visiting study ke Turki sama ke Port Western Australia, ya. Saya masih tak belajar, ya, tetapi dari semua pengalaman pembelajaran saya dan juga saya sebagai profesional juga dikatakan juga sebagai pebisnis, iya, karena memang membuka cukup banyak lapangan pekerjaan di bisnis saya. Hari ini sudah kurang lebih ada 180 karyawan saya, anak-anak muda yang sedang bekerja di perusahaan saya. Jadi menurut saya apa yang menjadi saran saya hari ini itu bisa menjadi pertimbangan untuk para pelaku usaha. Menurut saya, ya, kalau kita mau bisnis kita mau sustain nih, Mas, ya, dan kalau kita mau bisnis kita growth, bertumbuh dengan baik, ya, kita harus patuh terhadap peraturan, ya. Kita harus mau merubah mindset yang lama. Kita harus mau melakukan terobosan di dalam hal apa nih? Baik yang selama ini secara konvensional juga bisnis kita dijalankan, maupun dari pergerakan ke digital. Ya, menurut saya ini sesuatu yang tidak boleh diabaikan, karena begitu ini diabaikan akan berdampak negatif juga terhadap bisnis kita. Sehingga mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berubah. Berubah kemana nih? Berubah ke arah yang lebih baik, yang lebih positif, ya, yang lebih positif. Kalau kita mau bisnis kita tetap growth dan tetap sustain dan membawa dampak positif terhadap Indonesia. Gitu, tentunya juga intinya adalah menjalankan bisnis tentunya dengan syarat-syarat hukum yang berlaku, ya, Pak Sabar, ya. Baik, Pak, itu legalitas usaha. Nah, selain itu juga yang dari awal saya sudah menyebutkan juga bahwasanya pendirian legalitas usaha di antara lainnya juga ada perencanaan keuangan nih, Pak.
Nah, Pak Samar boleh menjelaskan Pak, ini seberapa penting nih Pak untuk sebuah perencanaan keuangan nih Pak dalam menjalankan usaha? Baik, saya analogikan seperti ini Mas, secara sederhana ya, secara sederhana. Orang tua yang baik, ya orang tua yang baik, dia akan merencanakan pendidikan masa depan anaknya, kan seperti itu ya. Dan dia akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempersiapkan masa depan anaknya, bukan hanya dari segi kelayakan hidup anak tersebut, bukan hanya dari segi kesehatan anak tersebut, tetapi juga dari segi pendidikan. Harus sebuah suatu perencanaan yang matang dan harus bisa memitigasi resiko-resiko yang mungkin terjadi sehingga anak tersebut tidak memperoleh hal yang baik di dalam kehidupannya. Sama juga Mas, seperti hal di bisnis. Bisnis ini adalah sesuatu yang kita bangun dari nol, ya, yang memang kita harus ikuti pertumbuhannya secara terus-menerus. Karena menurut saya Mas, tidak ada sesuatu bisnis yang bertumbuh sendiri tanpa dirawat, tanpa direncanakan. Itu sangat tidak mungkin ya, saya nggak tahu ya, karena saya sampai hari ini saya belum mendapatkan suatu riset yang menunjukkan bahwa ada sebuah bisnis yang bertumbuh sendiri tetapi tanpa perencanaan. Begitu juga Mas, di dalam bisnis harus direncanakan dari segi keuangannya. Kenapa sangat penting perencanaan keuangan dalam bisnis? Karena ini adalah darah yang mengalir dalam bisnis. Jadi ibaratnya uang itu adalah darah yang mengalir di dalam bisnis itu. Jadi kalau sampai darahnya berhenti, ya bisa dipastikan akan mati. Kan seperti itu. Sehingga untuk perencanaan ini pun harus disusun secara matang, mulai dari perencanaan jangka pendek, jangka menengah, sama jangka panjang Mas. Kan seperti itu. Untuk jangka pendek kita harus mengetahui ini berapa besar potensi bisnis kita akan bertumbuh di 1-2 tahun ke depan. Dan berapa banyak dana yang kita butuhkan di dalam mengembangkan bisnis kita ini. Sehingga kita pun harus bisa memperoleh pendanaan dari mana yang paling cepat. Apakah dari perbankan, dari modal sendiri, atau investor. Investor dalam negeri atau investor luar negeri. Kalau sekiranya untuk 2-3 tahun ke depan bisnis kita ini masih bisa dinanai dari perbankan Indonesia, ya oke, berarti lakukan pendekatan dengan perbankan, susun laporan keuangan perusahaan kita ini, karena salah satu di samping tadi menjadi poin penting legalitas, tetapi kan laporan keuangan ini menjadi data yang akan dipakai oleh perbankan untuk menganalisis, ya, namanya analisis risiko, ya, ataupun analisis kredit. Salah satu yang dianalisis adalah data yang ada di dalam bisnis tersebut. Datanya seperti apa? Datanya itu adalah laporan keuangan. Ya, laporan keuangan ini sangat penting Mas. Laporan keuangan ini akan mencerminkan bisnis tersebut seperti apa keadaan yang sebenarnya. Ya. Lalu Pak, bagaimana dengan mereka yang masih pemula nih Pak? Dalam artian bagaimana cara membuat anggaran yang tepat dan efektif? Pastinya bisa dibantu oleh para konsultan. Kan seperti itu. Karena menurut saya seperti ini Mas, tidak ada orang yang ahli di semua bidang. Ya, orang itu akan jago betul-betul kalau dia memang memahami bidangnya tersebut secara mendalam. Kan seperti itu. Sehingga pelaku usaha itu pun tidak perlu belajar akuntansi, tidak perlu juga belajar bagaimana menyusun cash flow, tidak perlu juga belajar bagaimana menyajikan laporan keuangan, karena itu bukan bidang dia. Sudah ada orang-orang yang memang expert di bidang itu, yang mendalami ilmu di bidang itu. Sehingga alangkah baiknya jika mereka dilibatkan di dalam penyusunannya. Kan seperti itu. Pertama, di samping ketepatan data yang disajikan dan juga waktu yang singkat, kan seperti itu. Jadi kalau pebisnis menyusun laporan keuangannya sendiri akan pusing Mas. Karena dia nggak pernah belajar kan. Tetapi kalau itu diserahkan ke ahlinya, saya yakin banget itu akan jauh lebih cepat. Ibaratnya gini Mas Putra, kita sakit, nggak perlu juga kita harus belajar di kedokteran. Saya nanti sakit jantung ya, berarti saya harus, kemungkinan kalau saya sakit jantung, saya harus menjadi dokter spesialis jantung. Nggak juga kan? Ya. Saya nanti kalau misalnya sakit ABC nih, sakit kulit atau apa, saya harus sekolah dulu nih di kedokteran ya, khusus nanti spesialis kulit. Kan enggak juga Mas. Begitu kita menemukan suatu masalah,
itu kan masalah ya. Masalah kita pasti akan mencari orang yang ahli di bidang itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Betul. Ya, tanpa kita harus mendalami ilmunya dari awal. Karena memang tidak cukup waktu untuk menyelesaikan, untuk menjalani itu. Sama nih Mas, oh saya ini pemula Pak, saya nggak ngerti nih bagaimana penyusunan laporan keuangan saya, bagaimana menganalisisnya seperti apa. Serahkan sama orang yang expert di bidang tersebut. Membantu sekalian mengajarkan tuh bagaimana Pak Sabar? Pertama, di samping membantu tapi memberikan edukasi. Ya, sebagai advisor, ya, sebagai pemberi nasihat. Jadi bukan hanya menyajikan data mutlak begitu saja, tetapi harus bisa menjelaskan angka tersebut kepada pelaku usaha dan memberikan masukan, saran, advisor seperti apa nanti pengembangan ke depan. Dan bagaimana angka yang disajikan laporan keuangan ini menginterpretasikan itu seperti apa. Itu penting sekali. Sehingga secara awam, secara umum para pelaku usaha bisa memahami dengan mudah. Tanpa harus memberikan suatu istilah-istilah yang sangat rumit, yang mungkin sulit untuk dipahami oleh para pelaku usaha gitu Mas. Artinya sekalian dibantu juga diedukasi untuk Anda sebagai pemula ya tentang keuangan ini. Nah Pak Sabar, bagaimana seorang entrepreneur ini bisa mempersiapkan diri menghadapi ketidakpastian keuangan? Baik, jadi Mas, kan tidak ada yang pasti di dunia ini. Betul. Ya, kalau mantan presiden Amerika Serikat Benjamin, ya, yang bilang seperti ini, cuma ada dua yang pasti di dunia ini. Saya juga bingung apa itu, mati dan bayar pajak. Kalau itu pasti itu, itu pasti banget itu. Semua kita pasti mati dan semua kita pasti bayar pajak, kan seperti itu Mas. Ya, terus karena memang bisnis ini adanya ketidakpastian, perlu pemahaman yang sangat-sangat penting dimiliki oleh pelaku usaha, memitigasi resiko, mengukur resiko, kan seperti itu. Bukan menghilangkan resiko, karena menurut saya hampir sangat-sangat sulit Mas untuk menjirokan, untuk menolkan resiko. Karena bagaimanapun potensi resiko itu pasti ada. Ya, tetapi pelaku usaha harus bisa setidak-tidaknya mengukur resikonya Mas, sehingga saat pelaku usaha tersebut, para pengusaha tersebut gagal, ya, dalam artian belum berhasil, ya, di dalam menjalankan bisnis tersebut, dia sudah mengetahui ini berapa potensi kerugian saya. Dan kalau sampai risiko tersebut terjadi, bagaimana cara saya untuk bangkit kembali? Ini jadi banyak banget para pelaku usaha, anak-anak muda yang memulai bisnis karena semangatnya yang luar biasa dan sangat idealis dengan ide bisnis dia. Dia sangat yakin banget ini pasti jadi, padahal belum tentu jadi. Dia curahkan segala tenaga, pikiran, modal dan segala macam, kan seperti itu. Ya, karena tadi terlalu idealis. Ya, begitu terjadi resiko dan itu di luar prediksi dia, dia langsung, wah nggak sanggup nih, udah berarti saya ini bukan pebisnis nih, saya harus balik lagi nih, menjadi apa? Menjadi karyawan, menjadi pegawai, kan seperti itu. Tetapi ya pelaku usaha yang baik, pelaku usaha yang bagus, dia harus mampu nih, kemampuan harus teruji. Dia harus mampu mengukur resiko, dan kalau sampai misalnya resiko itu terjadi, harus tahu bagaimana cara bangkit kembali. Itu Mas. Baik, itu dia ya pemirsa ya. Nasihat dari Pak Sabar sendiri pemirsa. Pak Sabar, kita lanjut lagi tapi boleh kita pariwara dulu ya Pak ya. Baik, jangan kemana-mana pemirsa Batam TV, kami segera kembali, tetap bersama kami Dayak Khusus.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dalam program Dialog Khusus, dan tentunya kita sudah masuk di segmen ketiga, tentunya segmen terakhir. Namun sebelum kita closing program kita pada sore hari ini, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi kita ajukan kepada Pak Sabar, tentunya mengenai tema kita kunci sukses menjadi entrepreneur, pendirian legalitas usaha, kemudian perencanaan keuangan, dan juga manajemen pajak untuk sore hari ini. Sebelum kita closing, kita akan kembali lagi bersama Pak Sabar selaku CEO dan juga founder of High Five tentunya ya. Nah, sebagai informasi kembali pemirsa Batam TV, High Five sudah hadir tentunya di Kota Batam. Namun nanti akan dijelaskan oleh Pak Sabar di mana alamannya. Pak Sabar, sebelum kita closing nih Pak, mungkin kami juga ingin mengetahui bagaimana respon dari mereka-mereka yang sudah bergabung bersama High Five. Oke, baik. Responnya itu cukup luar biasa ya Mas. Dari total 20.000 legalitas perusahaan yang sudah kita bentuk sejak 9 Januari 2019, berarti perusahaan kita ini akan anniversary di tanggal 9 Januari 2025 nanti itu 6 tahun. Oke. Ya, karena saya orang yang dibesarkan di bangku akademisi ya Mas, jadi segala sesuatu harus by data. Menurut kuesioner yang sudah kita buat ya untuk semua para klien kita itu 90% mereka itu sangat-sangat puas. Dan terkait dengan harga, mereka itu menyatakan sangat-sangat terjangkau. Dari segi kemudahannya, mereka bilang sangat mudah penyusunannya. Sehingga melalui hasil kuesioner ini, saya mengambil suatu kesimpulan bahwa memang bisnis yang kami bangun ini sangat membantu masyarakat Indonesia. Dan kami akan terus hadir untuk menjadi pendamping mereka di dalam menjalankan bisnis mereka. Ya, itu Mas. Jadi dengan kita buka kantor cabang, kalau di Jakarta kan kita ada 5 kantor Mas. Ada di Jakarta Selatan, di 18 Office Park TB Simatupang, ada di Kelapa Gading, Jakarta Utara, ada di Kebun Jeruk, di Wisma Intan Wijaya, ada di Sunter, ya, ada juga di Geraha Raya, Tangerang. Kita ada di Medan, tepatnya di Podomoro City, ada di Surabaya di Spasio Office Tower, persis di depan Mall Pakuan, baru ada di Batam. Ya, di Batam kita sudah buka Mas. Ya, kita ada di Nagoya. Ya, di Nagoya teman-teman bisa lihat alamatnya ada di sini untuk yang di Batam. Dan juga kita menyediakan call center 24 jam Mas. Ya, call center 24 jam untuk ngapain? Untuk para calon-calon klien kita ini menanyakan, terus konsultasi, dan juga untuk kita mendengarkan keluhan, masukan daripada klien kita. Kita sangat terbuka untuk dikritisi, kita sangat terbuka untuk kita menerima masukan yang positif, untuk kita sama-sama bergerak. Ya, kita akan tetap ada di sisi para pengusaha-pengusaha untuk mendampingi mereka sampai mereka benar-benar bisa menjadi pengusaha yang bisa membantu masyarakat Indonesia, yang bisa membantu pemerintah, yang bisa menekan tingkat pengangguran di Indonesia, Mas. Kurang lebih seperti itu. Baik, artinya ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Kota Batam di Kepulauan Riau, pemirsa Batam TV, karena office dari High Five sudah hadir di Kota Batam tentunya ya. Baik, Bapak, sebenarnya kita masih ingin membahas lebih panjang lagi sebenarnya Pak Sabar, namun waktu juga terbatas. Sebelum kita tutup Pak, kita ingin mendengarkan closing statement dari Pak Sabar sendiri. Mungkin ada pesan buat entrepreneur pemula atau pesannya Bapak seperti apa, kita persilahkan. Pesan dari saya sebagai seorang tenaga pendidik di perguruan tinggi, sebagai yang profesional di bidang di bidang saya yaitu perpajakan dan akuntansi, dan juga sebagai pengusaha ya. Untuk anak-anak muda di Indonesia, terutama yang ada di Batam, ayo kita sama-sama membantu menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Dengan caranya bagaimana? Caranya membuka lapangan pekerjaan. Itu satu-satunya solusi yang bisa menjadi obat di negara ini untuk menurunkan tingkat pengangguran. Karena kita lihat bagaimana tingkat pengangguran terus meningkat, bahkan perusahaan-perusahaan besar pun memilih untuk mengurangi tenaga kerja mereka. Yang pengangguran mau tidak mau, suka nggak suka harus tetap hidup, harus tetap makan, harus tetap mendapatkan uang penghasilan, bagaimanapun caranya itu. Sehingga saya mendorong para
teman-teman anak-anak muda di Pulau Batam, ya kita sudah buka kantor cabang di Batam ini. Mari kita konsultasi apa yang perlu kita kembangkan, bisnis apa yang harus kita bangun, sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan yang baru di Kota Batam ini, sehingga bisa produktivitas semua, ekonomi di Batam pun akan meningkat, dan juga tingkat pengangguran menurun di Kota Batam ini. Demikian Mas, dan yang saya sampaikan. Iya, tentunya juga jangan lupa untuk menjalankan bisnis dengan sesuai syarat ketentuan yang berlaku ya Pak Samar. Betul ya? sekali Mas. Ya. Baik, itu dia pemirsa, setelah kita dengarkan closing statement dari Pak Samar, tentunya kita ucapkan terima kasih Pak Samar. Terima kasih Mas. Sukses Putra. untuk high five tentunya di Amin, Kota Batam amin, dan makasih, dimanapun di seluruh Indonesia. Dan apa saja pemirsa, pembahasan kita ini sekaligus untuk menjadi edukasi Anda sebagai pejalan bisnis atau pemula untuk menjadi seorang pebisnis atau seorang pengusaha pemirsa Batam TV. Nah, pemirsa jangan biarkan tentunya yang kita bahas tadi seperti legalitas bisnis atau legalitas usaha itu menjadi penghambat bagi impian Anda pemirsa Batam TV ya, karena Anda dapat memiliki keyakinan bahwa bisnis Anda akan mendapatkan panduan dan dukungan yang diperlukan untuk sukses ya. Maka dari itu pemirsa, buatlah langkah pertama menuju kesuksesan bisnis yang lebih besar, tentunya bersama High Five yang menjadi solusi satu pintu untuk menjalankan bisnis Anda ke depannya. Saya Putra Iskandar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Batam TV, inspirasi Kepri.